Jumpa lagi dengan saya di channel Studio Dapur Martabak. Kali ini saya akan berbagi resep kembali tentang cara pembuatan martabak. Tapi kali ini resep yang saya bagikan dengan cara yang berbeda dari resep-resep sebelumnya. Resep kali ini menitik beratkan kepada bagaimana cara membuat martabak yang lembut, kenyal, namun tetap bersarang. Nanti teman-teman lihat kunci yang membuat keberhasilan martabak kita menjadi kenyal, lembut, namun bersarang. Yuk kita langsung saja. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah terigu segitiga biru protein sedang sebanyak 200 gram, terigu protein tinggi sebanyak 50 gram, 1 butir telur, nanti kita hanya menggunakan kuningnya saja ya teman-teman, gula pasir 30 gram. Di sini saya menggunakan gula pasir curah. Kenapa? Karena gula pasir curah warnanya kuning, nanti akan memberikan dampak martabak kita berwarna kuning kemasan, jadi lebih cantik. Saya juga menggunakan susu bubuk. Di sini saya menggunakan Denko yang sasetan, banyak di warung-warung, dengan jumlah 27 gram. Atau kalau kalian punya Denko kotak atau Denko kaleng, bisa dibulatkan menjadi 30 gram. Dan saya juga menggunakan garam, tujuannya untuk penyeimbang rasa, karena kita pahami martabak itu full manis. Dan juga saya menggunakan vanili. Tujuan penambahan vanili agar amis daripada telur bisa kita netralkan. Untuk jumlah garam itu sejumput saja atau seujung sendok teh, dan jumlah vanili juga sama, sejumput saja atau secukupnya. Untuk bahan pengembang saya menggunakan 2 bahan pengembang, yaitu soda kue takarannya 1/4 sendok teh, dan baking soda juga 1/4 sendok teh. Untuk bahan pelarutnya adalah kita menggunakan air matang. Di sini saya menggunakan air matang, alasannya karena air matang lebih higienis. Jumlahnya 300 cc atau 300 ml. Untuk alat-alat yang saya gunakan, saya hanya menggunakan wadah sebagai untuk wadah mengadon nanti, dan saya menggunakan whisk yang tipe spiral ya, ada balon whisk juga boleh. Nah, saya tidak menggunakan mixer karena alasan saya agar saat kita mengadon nanti kita bisa tidak overmix, jadi kita bisa atur. Boleh saja kalian menggunakan mixer bila kalian paham, karena kalau tidak paham penggunaannya kita bisa overmix yang berdampak kepada adonan kita malah menjadi terlalu lembut, jadi bukan menjadi martabak tapi menjadi bolu. Baik, kita mulai teman-teman cara pembuatannya. Pertama kita masukkan dulu air yang sudah kita siapkan tadi, jumlahnya 300 cc, semua saja ya teman-teman. Berikutnya adalah gula, kita masukkan aja semua. Kemudian gula ini kita larutkan sampai benar-benar larut ya teman, jangan ada yang masih terlihat dalam bentuk butiran pasir. Pada resep kali ini mengapa saya justru mengawalinya dengan bahan cair, yaitu memasukkan air. Ini tujuannya untuk membentuk larutan gula
Nah, campuran antara air dan gula ini akan membentuk sebuah larutan ya, yang kita kenal dengan larutan gula, di mana larutan gula ini nanti menjadi media kita untuk memberikan tekstur yang soft, yang lembut pada daging adonan martabak kita. Nah, ini sudah hampir larut ya teman-teman. Kita yakinkan betul harus larut, harus benar-benar larut. Jangan ada yang ini tertinggal maksud saya. Langkah berikutnya kita memasukkan kuning telur. Ini kuning telurnya sudah langsung saya pisah ya teman-teman dari putihnya. Kita langsung saja masukkan. Nah, itu kita kocok lagi biar kuning telur dan larutan gula ini bercampur rata. Nah, ketika kita tadi membuat larutan gula yang dibentuk dari campuran air dan gula pasir, maka kali ini larutan gula ini bercampur dengan telur, ini otomatis akan membuat bentuk menjadi koloid. Apa itu koloid? Koloid adalah campuran antara larutan bahan cair dengan bahan yang lebih padat, termasuk telur, karena telur ini adalah protein ya. Kita agak kocok sedikit ya biar betul larut. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, dia berbuih, itu tandanya koloid sudah terbentuk dengan sempurna. Ini rahasia yang saya maksud tadi teman-teman, bahwa campuran air, gula, dan kuning telur yang bentuknya ini kita sebut dengan koloid, inilah yang akan membuat tekstur martabak kita nanti menjadi soft, lembut, namun tetap bersarang dan juga kenyal ya. Ini dia. Nah, ini kalau kita kocok terus dia akan makin berbuih. Sengaja saya buat agak berbuih, tujuannya apa? Supaya koloid ini agak menjadi bentuk sedikit suspensi atau suspension. Suspension itu adalah bentuk yang agak sedikit mengental ya, antara campuran bahan cair ya, dan lemak telur. Nah, yang membuat berbuih ini adalah lemak telurnya. Nah, jadi inilah rahasia atau kunci rahasia dari lembutnya nanti martabak kita. Jangan terlalu berlebih juga mengocoknya ya teman-teman, karena nanti dia akan soft. Kita bukan membuat martabak, tapi kita membuat bolu susu nanti jadinya ya. Langkah berikutnya kita masukkan terigu protein sedang semuanya saja. Lalu dicampur langsung dengan terigu protein tinggi. Merek terserah teman-teman ya, tapi saya di sini menggunakan segitiga biru dan cakra kembar. Lalu langsung juga kita masukkan susunya. Setelah 3 bahan kering dari terigu protein sedang, protein tinggi, dan susu bubuk kita masukkan, langsung kita aduk dulu ya teman-teman. Jangan dikocok karena ini masih dalam bentuk dominan air. Nanti kalau langsung dikocok malah bisa tumpah kemana-mana. Nah, begitu mulai bergerimbil ya, mulai bergerimbil, mulai setengah padat, tetap lanjutkan saja, kita aduk terus. Nah, ini udah terlihat ya teman-teman, mulai membentuk adonan padat.
Nah, pada fase ini baru kita lakukan pengocokan. Tujuan pengocokan ini adalah untuk lebih membuat adonan kita homogen. Nah, jadi campuran tadi koloid yang dibentuk dari campuran air, gula, dan kuning telur. Kemudian kita masukkan terigu protein sedang, lalu terigu protein tinggi, dan susu bubuk denko. Ini nanti akan membentuk sebuah adonan yang mirip sekali teksturnya dengan lem. Nah, maka kita sebut dengan bentuk gluten. Ya, asal katanya dari glue itu lem, gluten. Ini kita kocok terus ya teman-teman, sampai benar-benar homogen. Ini sudah mulai terlihat ya teman-teman, sudah membentuk larutan yang lebih adonan yang lebih padat dari tadi. Kita bisa lihat ya. Ya, inilah yang tadi saya maksud adalah gluten, karena bentuknya sudah menyerupai lem tadi. Nah, kalau sudah terbentuk gluten ini, tahapan berikutnya kita tinggal memasukkan garam dan vanili. Tujuannya tadi garam untuk penyeimbang rasa, karena kita pahami martabak adalah makanan yang full manis. Sementara vanili kita masukkan tujuannya untuk menghilangkan amis dari kuning telur, sehingga nanti aroma martabak kita betul-betul wangi, tidak tercium aroma amisnya telur. Ini kita masukkan ya teman-teman, vanila dan ini semuanya saja. Ya, lalu kita aduk saja biar dia tercampur merata. Nah, sudah tercium ya teman-teman. Ini kalau kita cium langsung tercium bau vanili dan bau susu. Nah, setelah ini langkah berikutnya adalah kita memasukkan soda kue, bahan pengembang. Jangan terbalik ya teman-teman. Ini soda kue, ini baking powder. Maaf, tadi saya menyebut soda kue ya. Yang kita masukkan adalah baking powder. Soda kue ini nanti masuknya pada saat terakhir menjelang kita mau memanggang adonan. Kita masukkan baking powder pada saat akan kita istirahatkan nanti. Takarannya cukup 1/4 sendok teh saja. Ada catatan khusus ya teman-teman, pada saat kita memasukkan baking powder ini, jangan langsung kita masukkan ke dalam adonan, karena kita pahami baking powder ini kalau kita langsung masukkan maka akan memberikan rasa pahit. Kita encerkan terlebih dahulu dan biarkan hingga betul-betul berbuih. Nah, ini kita lihat ya teman-teman, berbuih itu artinya baking powder kita sudah aktif. Dan pada saat kita campur air, bila tidak timbul buih, maka besar kemungkinan baking powder yang kita pakai sudah tidak aktif. Sebaiknya saran saya untuk tidak digunakan. Nah, ini kita masukkan saja ya teman-teman, lalu kita aduk hingga tercampur merata. Pada fase ini kita tidak perlu mengkocok kembali ya teman-teman, karena adonan kita sudah kalis, jadi aduk saja hingga benar-benar tercampur rata.
Nah, tadi saya akan bahas sedikit mengenai baking powder yang sudah tidak aktif. Bila teman-teman paksakan juga untuk tetap dipakai, maka pada akhirnya adonan yang sudah kita buat tidak akan memberikan hasil yang baik, tidak akan mengembang dan tidak akan bersarang. Jadi saran saya, gunakanlah baking powder yang masih aktif. Nah, setelah kita yakin tercampur rata teman-teman, maka tahap berikutnya adalah kita mengistirahatkan adonan ini. Berapa lama? Kurang lebih 1 hingga 2 jam, lebih boleh. Karena tujuan mengistirahatkan adalah agar pengembang yang kita masukkan tadi atau baking powder tadi akan bekerja secara optimal. Ya, istirahatkannya kita jangan lupa tutup agar tidak ada kotoran atau apapun yang masuk dalam adonan kita. Kita biarkan selama 1 hingga 2 jam ke depan. Nanti kita lihat ya. Ini sudah kita istirahatkan 1 jam ya teman-teman. Yuk kita lihat bagaimana hasilnya. Wah, berbuih ya teman-teman. Itu tandanya baking powder yang kita masukkan tadi sebelum kita istirahatkan sudah bekerja dengan baik, dan kita berharap adonan ini akan memberikan hasil yang sempurna. Baik, tahap berikutnya adalah kita tinggal memasukkan soda kue. Soda kue ini akan menyempurnakan kerja baking powder tadi, sehingga adonan kita nanti akan lebih mengembang dan lebih bersarang. Takaran dari soda kue ini sama dengan baking powder, cukup 1/4 sendok teh saja. Dan kita juga melakukan hal yang sama, tidak memasukkan langsung ke dalam adonan, tapi kita encerkan terlebih dahulu. Tujuannya agar tidak memberikan rasa getir. Sama halnya dengan baking powder, bila kita masukkan langsung ke dalam adonan akan memberikan rasa pahit, dan soda kue ini akan memberikan rasa getir bila kita langsung memasukkan ke dalam adonan. Ini kita cairkan dengan jumlah air secukupnya, lalu kita aduk. Agak sedikit berbeda dengan baking powder. Kalau baking powder itu dia berbuih, jadi tidak perlu kita aduk. Sementara kalau soda kue ini kita aduk dulu, tujuannya agar lebih rata. Setelah itu kita tuangkan langsung saja ke adonan, lalu adonan kita aduk kembali, dan kita yakinkan benar-benar soda kue ini tercampur merata ke seluruh bagian adonan, sehingga kerja dari penggabungan soda kue dan baking powder tadi akan memberikan hasil yang baik pada adonan kita. Adonan kita akan mengembang, akan bersarang, namun tetap kenyal. Nah, pada saat kita siap panggang, kita cek dulu tingkat kekentalannya. Nah, tingkat kekentalan atau konsistensi adonan yang seperti inilah yang memang sudah optimal, pas, tidak terlalu cair dan juga tidak terlalu kental. Adonan ini sudah siap kita panggang. Yuk kita panggang teman-teman. Kita siap panggang ya teman-teman, tapi sebelum kita memanggang, kita yakinkan dulu kondisi loyang kita benar-benar siap, artinya panasnya sudah merata ke seluruh permukaan loyang. Nah, caranya cukup mudah, kita rasakan saja hawa panasnya. Bila masih kurang yakin, bisa kita siasati dengan cara kita menggunakan tetesan air pada salah satu telinga loyang. Nah, kita lihat teman-teman. Nah, kalau dia sudah menguap cepat hilang, itu artinya panas sudah benar-benar merata. Jangan pernah kita memasukkan adonan pada saat loyang kita belum panas. Itu akan berakibat
adonan tidak akan mengembang atau tidak akan bersarang, dan artinya martabak kita akan jadi bantet. Nah, kita masukkan saja semuanya adonan yang kita siapkan tadi. Jangan lupa kita membuat cangkang atau kuping dengan cara memutar beberapa kali, dan kita lihat mulai timbul gelembung dari tepi loyang. Itu tandanya panas loyang sudah benar-benar merata, dan kita harus yakinkan panas ini tetap stabil, jangan pernah berlebih. Sebagai tolok ukurnya, kita lihat cangkang yang kita buat tadi. Kalau warnanya cepat berubah menjadi kuning kemasan hingga coklat atau bahkan coklat tua, sementara adonan belum mengeluarkan gelembung secara sempurna, itu artinya loyang kita terlalu panas. Nah, ini kita lihat ya, cangkangnya masih berwarna kuning, itu artinya panas loyang kita stabil. Dan mulai kita lihat adonan mulai mengeluarkan gelembung-gelembung yang jumlahnya semakin banyak. Ini sengaja tidak saya skip ya teman-teman. Saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bahwa panasnya api akan menentukan berhasil atau tidaknya kita dalam memanggang. Karena salah satu parameter berhasilnya kita membuat martabak ditentukan oleh cara kita memanggang ini. Bila loyang terlalu panas, maka akan berdampak kulit menjadi hitam, bahkan gosong, dan itu memberikan rasa yang tidak enak, cenderung pahit. Atau kalau api terlalu kecil, maka gelembung tidak akan keluar secara sempurna, artinya adonan kita tidak bersarang dengan baik. Jadi api yang cukup, yang optimal akan membuat bahan pengembang tadi, soda kue dan baking powder, akan melepaskan gas karbon sehingga membentuk rongga-rongga pada daging martabak kita. Nah, ini kita mulai lihat ya teman-teman, sebagian gelembung sudah mulai keluar. Kita tunggu, sengaja tidak saya skip agar teman-teman bisa melihat proses pembentukan gelembung ini yang menjadi tolok ukur kita berkembang atau bersarang tidaknya martabak kita ini. Nah, kapan kita memasukkan taburan gula? Gula bisa kita masukkan ketika sebagian besar gelembung sudah pecah secara spontan. Kenapa? Kalau kita memasukkan taburan gula sebelum gelembung pecah secara sempurna, maka taburan gula ini tidak akan masuk ke dalam pori-pori atau sarang martabak kita. Dampaknya apa? Gula terkena panas maka akan membentuk karamel, dan karamel ini justru akan menutup permukaan daging kita sehingga manisnya tidak akan masuk ke dalam daging martabak. Dan kita pahami betul, karamel ini juga akan memberikan rasa pahit karena terbentuk karbon dari pembakaran gula yang jadi karamel tadi. Nah, ini mulai kita lihat ya teman-teman, sudah tampak gelembung ada yang pecah secara spontan. Kita tunggu saja. Bila sudah sebagian besar gelembung pecah, maka saat itulah saat yang tepat untuk kita memasukkan taburan gula.
Mengenai jumlahnya tergantung selera teman-teman saja. Bila teman-teman sangat menyukai rasa manis, maka boleh menaburkan gula lebih banyak. Bila tidak terlalu suka manis, maka taburilah taburan gulanya secukupnya saja. Nah, mulai makin tampak ya, sebagian besar gelembung sudah mulai pecah spontan. Artinya sebentar lagi kita sudah bisa memasukkan taburan gula pasir itu. Nah, pada fase ini mulai ya kita masukkan gula pasir dan kita taburkan secara merata ke seluruh permukaan martabak kita. Dan kita lihat ketika gula jatuh di atas gelembung, malah itu bisa mempercepat pecahnya gelembung. Dan taburan gula kita akan masuk ke dalam pori-pori martabak kita, sehingga nanti pada saat kita makan akan memberikan rasa yang manis. Nah, setelah kita taburi gula, kita tutup ya teman-teman. Tujuannya agar panas lebih merata dan lebih mempercepat matangnya daging martabak kita. Lamanya kurang lebih antara 1 hingga 2 menit. Pada fase kita mulai menutup ini, api bisa kita kecilkan sekecil-kecilnya atau boleh juga kita matikan. Kita hanya mengandalkan panas yang tersisa dari loyang kita. Biarkan sampai betul-betul adonan kita matang dan siap untuk kita angkat. Yuk kita lihat teman-teman. Nah, ini sudah mulai matang, tapi kita masih melihat ada sebagian permukaan yang basah, itu gula yang mencair ya. Kita yakinkan, kita tutup kembali agar betul-betul matang sempurna. Kita lihat teman-teman, nah, ini sudah sempurna ya. Kita angkat, kita bebaskan dulu cangkang dari loyang. Setelah yakin, baru kita angkat martabak kita. Kita tempatkan ke dalam wadah. Saya menggunakan telanan kayu. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Tampak sekali bersarang dengan sempurna. Pori-porinya jelas ya teman-teman. Dan juga cangkangnya tidak terlalu. Berikutnya gelap. Kita tinggal memberi topping ya teman-teman. Tapi sebelum kita taburi topping, kita lamuri dulu dengan mentega. Tujuannya apa? Agar mentega ini memberi kelembutan pada daging martabak kita. Untuk pilihan topping kita sesuaikan selera saja ya teman-teman. Nah, ini saya potong dulu bagi 2. Tujuannya apa? Pada saat nanti kita sudah menaburi topping, maka dengan mudah kita melipat martabak kita. Di sini saya menggunakan topping coklat mesis ya teman-teman. Mereknya terserah kalian mau pakai apa. Dan mengenai jumlahnya juga sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Saya di sini menggunakan mesis seres karena rasanya enak, tidak pahit.
taburi saja ke seluruh permukaan. Setelah dirasa cukup, saya juga mulai taburi wijen di sini. Jadi topping martabak saya adalah meses dan wijen. Taburi sesuai dengan selera masing-masing. Boleh juga kalau kalian senang dengan parutan keju, boleh ditambahkan keju. Kebetulan saya tidak punya stok keju, jadi adanya hanya meses dan wijen. Setelah itu saya lamuri juga dengan susu kental manis. Tujuannya apa? Untuk mengikat taburan topping kita, sehingga tidak pada saat kita lipat nanti tidak lepas. Di samping juga memberikan sensasi gurihnya SKM atau susu kental manis. Untuk jumlahnya juga sesuai selera ya teman-teman. Ya, tahap berikutnya kita lipat. Nah, kita lihat ya teman-teman, kulit martabaknya tidak gosong, itu artinya loyang yang kita pakai tadi apinya stabil. Nah, pada tahap ini kita olesi kulitnya juga dengan mentega atau margarin. Kalau kalian punya Wisman, itu lebih baik lagi, karena Wisman rasanya lebih wangi, lebih enak, sehingga rasa martabak kita juga lebih enak nantinya. Kita olesi juga kulit sebelahnya lagi sampai merata. Tujuan pengolesan margarin atau mentega pada kulit ini juga untuk memberikan kelembapan pada kulit, sehingga rasa martabak kita nanti lebih kenyal. Setelah kita yakin pengolesannya cukup rata, maka kita siap sajikan. Nah, ini kita lihat ya teman-teman ya, dia bersarang dengan sempurna, berongga. Nah, ini siap kita sajikan dan kita santap bersama keluarga. Untuk memotongnya sesuai dengan selera saja, boleh dipotong segitiga atau segi empat. Kalau kami memotongnya segitiga. Nah, kita lihat lagi teman-teman untuk sebelah lebih dalam lagi. Nah, lihat bersarang dengan sempurna ya, dan bisa cukup kenyal ya, kenyal sekali ya. Artinya proses pembuatan martabak kita dengan resep kali ini berhasil. Baik, saya kira itu dulu teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, dan bila berkenan bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Salam martabak lover.